بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Apa yang mau dicari hidup ini? Mau kaya? Kurang. Sudah cukup? Mati. Mau jadi pejabat? Pensiun. Datang KPK? Masuk penjara. Hidup ini yang mau kita cari adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Habis qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kotak ini belum berisi juga. Ini kalau tak berisi dia lalu lalang terus. Mainkan. Nah, jadi yang pertama sifat orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Boleh kita lanjutkan? Bisa kita teruskan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Setelah dia percaya kepada yang ghaib, barulah dia bisa mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang yang tak sholat, berarti tak percaya kepada yang ghaib. Kau kenapa tak sembahyang? Iya, kalau neraka itu ada. Kalau tak ada, kalau ada orang macam ini, antukkan kepalanya ke tiang. Kenapa kau tak puasa? Iya, kalau akhirat itu ada. Kalau tak ada, ini orang-orang yang tidak percaya kepada yang gaib. Maka Islam mengajarkan kita, tidak semua yang gaib, tidak semua yang bisa kita tengok itu mesti ada. Banyak juga yang tak kita lihat dengan mata, tapi dia ada. Bisa menengok angin? Tak ada. Tapi angin ada? Ada. Terasa sejuk, kipas angin mengarah kemana? Ada yang bisa nengok kentut? Tak ada. Andailah kentut itu berwarna, betapa malunya kita. Pas jengkol hijau tua, pas petai merah muda, sambal belacan merah hitam. Allah Ta'ala, jangankan kau mau melihat Allah, mau melihat cahaya X-ray saja tak bisa. Apa itu cahaya X-ray? Naik pesawat, sebelum masuk ke pesawat, koper kita diperiksa. Kalau diperiksa satu-satu koper, capek lah menengok pakaian, dompet, tas. Bagaimana caranya? Masukkan koper ke kotak X-ray, lewat dia. Petugas melihat. Apa itu? Kamu bawa narkoba ya? Enggak Pak, buka kopernya. Begitu dibuka, rupanya ikan asin. Bisa tahu dia apa yang ada. Pakai apa itu? Pakai cahaya X-ray. Tapi begitu kita buka kotak itu, nampak cahayanya? Tak ada, gelap aja. Kalau mau lihat cahaya X-ray saja tak ada. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalau tak bisa dilihat berarti tidak ada? Ada. Wajah kita, anak-anak ustadz yang cantik-cantik, ada wajahnya? Ada. Ada wajahnya? Ada. Bisa menengok wajah? Macam mana nengok wajah? Macam mana kita mau menengok wajah kita? Kita menengok wajah kita melalui cermin kaca. Itu pun kaca tak jujur. Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Kalau menengok mukamu saja kau tak bisa, apalagi menengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Oleh sebab itu maka kita disuruh beriman kepada yang gaib. Setelah beriman kepada yang gaib, yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mudah-mudahan anak-anak ustaz rajin sholat istiqomah sampai mati. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir. Nanti pulang dari sini langsung tidur cepat. Yang tak bisa tidur cepat makan roti. Oke, boleh juga. Setelah itu tidur. Habis tidur bangun jam 3 malam. Jam 2 Pak Ustaz, mantap. Saya kurang jam 2, jam 3, oke. Jam 4, terlambat masa. Jam 3, bangun. Setelah bangun,
sholat sunat wudu. Jangan lupa sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat witir jangan lagi, karena tadi kita sudah sholat witir. Tak boleh witir 2 kali satu malam. Nanti malam tinggal sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. Banyak-banyak sholat. Besok subuh sholat sunat qobliyah subuh, habis itu sholat subuh, habis itu di Masjid Al-Falah sore pengajiannya 1 hari 4 kali sampai 5 kali. Setiap subuh ada pengajian. Betul? Yang bilang tak tahu berarti udah 3 kali subuh tak ikut pengajian. Padahal masjid ini full dengan pengajian. Datang subuh di sini, sholat subuh, habis sholat subuh menunggu matahari terbit, mendengar pengajian. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tengok jamnya mantap. Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh surut, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Dapat pahala haji dan umrah. Hebatnya Masjid Al-Falah sore, TV-nya pula tipis-tipis. 2 biji pula, mahal. Walaupun TV-nya mahal, tapi jendelanya tidak pakai jeruji besi. Ini menunjukkan aman. Di tempat lain, jendela itu dilas macam penjara. Padahal di dalam tak ada TV, tak ada apa. Jam weker aja kecil. Ini menunjukkan aman. Orang sore ini duitnya banyak-banyak, sehingga pencuri tak perlu lagi masuk ke dalam masjid. Dia tengok masjid mantap, bagus, kaya raya, melimpah ruah rezekinya, bisa dinikmati oleh umat, jamaahnya banyak, melimpah ruah, anak-anak penghafal Quran. Inilah yang mengundang turunnya rahmat dan barokah di sore ini insyaallah. Bukan kata Abdul Somad, walau anna ahlal qura, kalau penduduk sore amanu beriman, wattaqau takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokat, barokah rukunya, barokah tokonya, barokah dagangannya, barokah souvenirnya, barokah sawitnya, barokah gotahnya, barokah karetnya, barokah berondol-berondolnya. Barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW, akhaznahum, kami cabut nikmat kami itu, akhaznahum, kami tarik rahmat kami itu, maka mereka akan kesusahan dalam kehidupan. Jadi caranya supaya sore Pelalawan, Riau, Indonesia mau tetap dapat barokah adalah dihidupkan majelis-majelis Quran, dihidupkan sholat berjamaah, dihidupkan masjid, melimpah ruah. Mudah-mudahan ini jangan sampai macam ekor tikus, pangkalnya besar, ujungnya kecil. Sampai hari kiamat masjid ini tetap ramai insyaallah. Amin. Kalau ada anak kecil menjerit-jerit, ada anak kecil melompat-lompat, ada anak kecil teriak-teriak, bagus apa tak bagus? Mereka ini umurnya 10 tahun. Tahun 2021 Abdul Somad ceramah, umurnya 10 tahun. Nanti tahun 2020, 2030, 2040 Abdul Somad datang kemari. Mereka ini akan membawa anak-anak mereka kemari. Sekarang umur dia 10 tahun, 2040 sebagian bapak ibu waktu itu udah mati sudah mati. Saya waktu itu masih ceramah lagi. Saya diundang. 2040 nih ceritanya, tahun 2040. Untuk almarhum bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar ceramah saya waktu saya kemari dulu, Al-Fatihah. Takut. Apa pula takutkan? Kita semua akan mati. Yang penting kita siapkan adalah mereka akan jadi imam, mereka akan jadi khatib, mereka akan jadi muazzin, mereka akan jadi Bilal. Mereka inilah yang akan memimpin sholat tarawih nanti di masjid ini 2041. Jadi artinya apa? Kalau di Masjid Al-Falah sore masih ada anak lompat-lompat, masih ada anak lari-lari, masih ada anak teriak-teriak, bersyukur apa tak bersyukur? Bersyukur. Berarti 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap akan ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, yang ditengok ke kanan ke kiri hanya orang-orang yang diintai-intai malaikat maut aja.
Lebih panjang pula lagi batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Matilah kita, kiamat kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sifat orang yang takut kepada Allah, yu'minuna bil ghaib. Setelah dia percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna. Siapa yang tak salat, man tarakas salata muta'ammidan, meninggalkan salat sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai anak-anak muda, kalau kalian sayang kepada orang tua kalian, maka salat berjamaah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sholat, mantap. Apa masalahnya? Inilah malu saya cerita Pak Ustadz. Apa masalahnya? Ayah saya tak sembahyang. Hah? Anaknya sudah ke masjid, anaknya sudah jadi pengurus masjid, anaknya sudah jadi remaja masjid, anaknya ikut program hafal Quran, ayah tak sembahyang. Ayah Fir'aun? Mudah-mudahan ayah-ayah yang belum sembahyang dapat hidayah. Tak juga dapat hidayah, jangan sampai mati. Kasihan kita. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum, mereka bersedekah. Sifat yang ketiga, percaya dia kepada yang gaib, dia yakin bahwa dia akan mati, rohnya akan keluar dari jasad, yang dibawanya bekal adalah salat. Yang pertama ditanya adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah salat, bukan somat. Salat yang pertama ditanya. Setelah itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, bersedekah. Yang paling tinggi zakat. Bayarkan zakat ke Masjid Al-Falah sore. Tuh banyak pedagang-pedagang, bayarkan zakat kalian. Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat bulanan, zakat pendapatan. Kalau zakat pedagang ini Pak Ustaz gimana? Zakat pedagang cara menghitungnya 3. Modal yang diputar tambah keuntungan ditambah piutang kurang rugi kurang hutang. Jelas? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Kalau mencapai 85 gram emas selama setahun, berarti kena 2,5%. Hitung 100 juta. Kalau 100 juta pendapatan setahun, bayar zakat apa tak bayar? Bayar zakat, karena sudah lewat 85 gram. 85 gram emas itu berapa Pak Ustaz? Yang tahu emak-emak yang baru beli gelang emas. 1 gram emas 100, 1 gram emas 1 juta. 85 gram emas berarti 85 juta. Jadi kalau orang pendapatannya setahun 100 juta, keluar zakat apa tak keluar? Keluar, karena lewat 85 gram. Maka keluarkan zakat 100 juta. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini punya uang 100 juta. Dari bunyi aminnya saya yakin semua. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, baik di dalam masjid maupun di atas maupun di luar, yang di luar jendela macam ikan dalam akuarium, semuanya punya uang 100 juta. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan setiap tahun? 2,5 juta. 2,5 juta itu banyak apa sedikit? Sedikit. 2,5 juta dari 100 juta. Allah cuma minta 2,5 juta. Kau simpan di bawah kasur, kau simpan di bawah bantal, kau simpan dalam lemari, dimakan rayap, mati. Bayarkan zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bolehkah membayar zakat ke masjid? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masjid masuk dalam fi sabilillah. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, boleh saya bayar zakat ke masjid? Masjid masuk dalam fi sabilillah. Wajib zakat. Saya zakat sudah keluar, masih ada yang sunat. Apa namanya? Infak. Apa beda infak dengan sedekah? Kalau dia duit, infak. Kalau dia karpet, infak. Saya tak bisa kasih duit, saya kasih keramik, kasihkan. Saya tak bisa kasih keramik, saya kasih AC, kasihkan. Dipasang tak hidup, rupanya saya rusak. Saya tak bisa kasih duit, tapi saya bisa kasih besi, kasihkan. Saya tak bisa kasih besi, tapi saya bisa kasih pasir, kasihkan. Tapi kalau tidak bisa kasih benda, datang. Aku tak ada duit Pak Ustaz, tapi aku tukang, aku siap ikut memasang. Itu namanya sodakoh. Karena setiap tulang-tulang sendi ini ada sodakohnya. Begitulah adilnya Allah. Bagi yang kaya, kasih duit. Yang tak punya duit, kasih barang. Yang tak bisa kasih barang, ikut gotong royong. Aku ikut ngecor. Nanti kasih tahu Pak Pengurus, saya akan datang ikut ngecor. Inilah yang disebut dengan sodakoh tulang belulang. Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Saya tak bisa ikut ngecor Pak Ustaz, saya emak-emak Pak Ustaz. Kau gorengkan bakwan agak 2 biji. Bayangkan satu emak bawa satu bakwan, datang emak-emak 100 orang. Berapa bakwan? 200. Muntah bakwan. Oleh sebab itu maka jangan berkecil hati. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan yang baik walaupun nampaknya kecil, remeh temeh. Oleh sebab itu yang kekal abadi mana? Nih, siapa yang mewakafkan keramik ini? Siapa yang mewakafkan lampu cantik ini? Siapa yang mewakafkan tiang semen ini? Siapa yang mewakafkan kubah? Orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir dari mulai sholat maghrib tadi, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, pengajian sampai hari kiamat. Selama masjid Al-Falah sore berdiri, maka sampai hari kiamat kuburnya tetap terang benderang. Amin.